Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Madaswo, NIM 2131 Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan alat atau seperangkat kaidah perdata yang merupakan pengaturan hak, harta, benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda, burgerlijk. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sivil. Namun, istilah hukum perdata lebih umum digunakan saat ini. Hukum perdata di Indonesia terdiri dari yang pertama, hukum perdata adat, yang kedua, hukum perdata Eropa, yang ketiga, hukum perdata nasional. Asas-asas hukum perdata. Adapun dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu yang pertama, hakim bersifat menunggu, yang kedua, hakim pasif, yang ketiga, sifat terbukanya persidangan, yang keempat, mendengar kedua belah pihak, yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan, yang keenam, beracara dikenakan biaya, dan yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Asas yang pertama, hakim bersifat menunggu, berarti bahwa segala ajuan, tuntutan, hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada tuntutan hak atau penentuan, maka tidak ada hakim yang mengurus perkara. Berikutnya, dalam memeriksa perkara, hakim harus bersifat pasif, yang artinya adalah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang harus diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Dengan kata lain, hakim hanya menentukan hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak, sehingga hakim dilarang menambah maupun memberikan lebih dari yang diminta para pihak. Selanjutnya, hakim dalam beracara perdata juga harus memperlakukan para pihak dengan sama, tidak memihak dan mendengarkan mereka bersama-sama. Adapun alur gugatan dalam persidangan meliputi beberapa tahap, yaitu pembacaan gugatan, jawaban, replik atau penggugat, dan replik dari tergugat. Selanjutnya, asas ini juga dikenal dengan asas audi et alteram partem, yang berarti hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan. Putusan yang diberikan hakim juga harus memuat alasan-alasan sebagai dasar yang mengadili agar menjadi pertanggungjawaban hakim putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Dalam hukum acara perdata, berperkara juga akan dikenakan biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, dan material. Bahkan jika pihak yang sedang berperkara meminta bantuan pengacara, pihak tersebut juga harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengacaranya. Hukum tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili perkaranya kepada orang lain. Artinya, setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Hal tersebut dapat mempermudah hakim untuk mengetahui lebih jelas perkara yang sedang diperiksa. Akan tetapi, seorang wakil juga dapat bermanfaat bagi hakim dalam persidangan karena mereka dianggap beritikat baik dalam memberikan bantuan dan tahu akan hukum jika wakilnya adalah sarjana hukum. Dengan kata lain, seorang wakil dapat memperlancar jalannya peradilan hukum. Sebagai kesimpulan, hukum acara perdata merupakan hukum formil yang menjamin berjalannya hukum perdata material. Adapun dalam beracara perdata, terdapat asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk membantu seluruh kegiatan dan pelaksanaan acara perdata dalam persidangan. Asas-asas tersebut juga dapat membantu memberikan perlindungan hukum, transparansi, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat. Ruang lingkup hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang keberadaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara perdata kepada pengadilan. Jadi, sebelum majelis hakim melakukan pengambilan keputusan di pengadilan, akan dilakukan tahapan dalam ruang lingkup hukum acara perdata sebagai berikut. Proses acara perdata. Pendahuluan. Sebelum melakukan acara di persidangan pengadilan, maka harus melalui tahap pendahuluan ini.
Yang kedua, tahap penentuan. Setelah tahap pendahuluan terselesaikan dengan baik, maka selanjutnya yaitu tahap penentuan yang di dalamnya merupakan serangkaian proses peradilan perdata. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Apapun putusan yang terjadi pada tahap penentuan selanjutnya akan dilakukan pada tahap pelaksanaan ini. Cukup sekian, terima kasih.